Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu. Untuk materi kali ini yang kita bahas yaitu persebaran manusia purba di Kepulauan Indonesia. Yang kita bahas yaitu keadaan alam dan perkembangan makhluk hidup. Ini ada zaman Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum. Kemudian penelitian manusia purba, ini jenis-jenis manusia purba, kemudian peta temuan manusia purba. Kemudian kronologi perkembangan manusia purba, asal-usul manusia purba, perkembangan biologi manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, yang pertama, keadaan alam dan perkembangan makhluk hidup. Zaman Azoikum, zaman ini berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi masih sangat panas karena masih dalam proses pembentukan. Kemudian yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Keadaan masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah, dan curah hujan sangat besar. Zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel satu, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, jenis-jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kurang lebih 1040 juta tahun. Pada zaman ini beberapa jenis amfibi tumbuh menjadi besar sekali, bahkan ada yang melebihi seekor buaya. Demikian juga reptil mencapai bentuk yang sangat besar seperti dinosaurus, tyrannosaurus, dan brontosaurus. Pada akhir zaman Mesozoikum, hewan sejenis mamalia sudah mulai ada. Zaman Mesozoikum dibagi atas dua zaman, yaitu zaman Tersier, zaman ketiga. Zaman ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Kemudian zaman Kuater atau zaman keempat. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen, Diluvium, dan kala Holosen, Alluvium. Nah, untuk penelitian manusia purba, ini jenis-jenisnya ada Meganthropus paleojavanicus, kemudian ada Pithecanthropus, ada Homo sapiens. Nah, ini peta temuan ya. Peta temuan manusia purba ini banyaknya itu ditemukan di aliran sungai. Nah, daerahnya mana saja yang ditemukan? Ini yang ada tanda segitiga, yaitu di daerah Ngandong, Trinil, Sangiran, kemudian Sampung. Nah, ini berada di aliran Sungai Bengawan Solo. Kemudian ada di daerah Pacitan, daerah Wajak, ini juga aliran sungai. Kemudian daerah Mojokerto. Kemudian ada di daerah Besuki. Ya. Oke, lanjut. Nah, asal-usul manusia purba. Menurut penelitian para ahli, sebelum ada manusia seperti sekarang ini, telah ada makhluk pendahulu manusia yang disebut Australopithecus. Ini ditemukan di benua Afrika, artinya kera dari selatan. Mereka hidup antara 8 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Mereka adalah jenis pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging, omnivorous. Mereka hidup di padang-padang terbuka dan bertempat tinggal di gua-gua. Ya, fase perkembangannya. Kemudian ini perkembangan manusia purba ya. Pada masa Holosen, itu jenisnya manusia purbanya yaitu Homo sapiens. Kalau Pleistosen atas, ini manusia purbanya adalah Homo sauensis dan Homo wajakensis. Kemudian masa Pleistosen tengah, ini manusia purbanya adalah Pithecanthropus erectus. Kemudian Pleistosen bawah, ini Pithecanthropus robustus. Kemudian Pithecanthropus mojokertensis dan Meganthropus paleojavanicus ya. Kemudian kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu bangsa Australanesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu.
Kemudian bangsa Melayu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Proto-Melayu, bangsa Melayu tua, ini yang membawa kebudayaan Dongsong, ya. Kemudian ada bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda, ini yang membawa kebudayaan logam, ya. Itu terkait dengan nenek moyang. Tapi yang jelas kita adalah manusia, bukan manusia purba. Kita diberi akal, pikiran untuk berpikir, untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kita sebagai makhluk beragama tentunya harus selalu mengikuti perintah agama, ya, menjauhi hal-hal yang kaitannya dosa dan selalu untuk berbuat baik. Sekian materi dari Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.